Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi kita dalam program Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari, sebelum kita akan memulai semua aktivitas kita pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat pagi yang indah ini yang Kau berikan pada kami, buat kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami pada hari ini dapat bangun dengan badan yang sehat, baik rohani maupun jasmani kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, amin. Adik-adik, untuk hari ini firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 sampai dengan Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8. Saya ambil tema yaitu masa muda dan anak-anak. Di sini saya akan membacakan di Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Adik-adik, masa muda atau masa anak-anak adalah masa yang begitu menyenangkan. Bukan begitu kan? Nah, di sini adik-adik bisa dikatakan bahwa masa inilah masa yang paling bahagia buat adik-adik, di mana adik-adik bebas. Ya, artinya adik-adik di sini bisa main, bisa kemana-mana, bisa bermain dengan teman-teman, jalan-jalan, terus bisa melakukan apa saja yang adik-adik sukai. Adik-adik belum ada suatu tanggung jawab yang begitu besar. Jadi adik-adik boleh dikatakan bebas untuk melakukan segala permainan atau pekerjaan apapun. Tetapi akibat dari kebebasan tersebut juga bisa membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita semua ya. Jika kita ingat tentang Adam dan Hawa ketika mereka diberi kebebasan di Taman Eden, dan kebebasan itu tidak diimbangi dengan kedekatan dia kepada Allah, berakibat akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dia memilih jalan yang salah. Mereka tidak menggunakan dengan baik tentang kebebasan itu. Justru mereka menggunakannya dengan sesuka hati, dan akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam dosa karena kebebasan yang mereka miliki, dan mereka tidak memanfaatkannya dengan sangat baik. Tetapi kesenangan yang dianjurkan oleh Pengkhotbah adalah kesenangan yang cerdas. Nah, artinya semua kesenangan, kebebasan, sukacita harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita lakukan. Jika dalam kehidupan masa muda atau pada masa sekarang ini, pada masa anak-anak, kita tidak mempergunakannya dengan melakukan hal-hal yang baik, maka percayalah kita akan menyesal di kemudian hari. Ada begitu banyak contoh ya, ketika masih masa mudanya atau masa anak-anaknya melakukan hal-hal yang seenaknya, dan mereka akhirnya tidak menggunakan masa muda ini dengan baik. Nah, sebagai anak-anak Kristen, kita dianjurkan untuk mempergunakan hidup kita dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kita masih kuat, selagi adik-adik semua masih muda, hendaklah hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan.
Memang terkadang ini menjadi pilihan yang sulit untuk kita lakukan karena kehidupan masa muda di mana kita ingin mencoba banyak hal. Kita lebih sering mengikuti keinginan hati, bukan keinginan Tuhan. Karena sepertinya keinginan Tuhan bertentangan dengan keinginan kita. Kita menganggap bahwa kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nanti ketika kita sudah lebih dewasa lagi, sudah berkeluarga, ataupun ketika kita sudah lanjut usia, kita akan menyadarinya dan kita akan memahaminya bahwa pada masa muda itulah adalah masa-masa yang sangat indah. Ketika dalam masa muda kita mau hidup dalam dosa dan memilih jalan yang salah, maka di masa mendatang kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Tetapi jika dalam masa muda kita mengizinkan Tuhan untuk membimbing kita sehingga bisa memilih dan hidup dengan baik menurut dengan kehendaknya, maka di masa-masa mendatang kita akan menikmati sebuah kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, menjalani masa muda menurut kehendak Tuhan tidaklah mudah dan akan banyak tantangan yang akan datang serta godaan yang akan begitu banyak menghampiri kita dan banyak hal yang harus kita korbankan, mungkin waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, dan sebagainya. Tetapi jika kita bisa memilih untuk tetap hidup menurut kehendaknya, percayalah akan ada masa di mana kita akan menikmati dampak dari semua yang sudah dilakukan kita di masa muda kita ini. Mintalah hikmat yang dari Tuhan agar mampukan kita untuk bisa menentukan pilihan terbaik dalam hidup di masa muda kita bersama Tuhan. Jadi adik-adik, jangan manfaatkan waktu di masa muda untuk hal-hal yang negatif, tetapi lakukanlah di masa muda ini untuk melakukan hal-hal yang positif bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas renungan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan di masa muda ini Tuhan, di masa anak-anak ini Tuhan, kami terus hidup di dalam jalan bersama Engkau saja Tuhan. Sehingga Tuhan, untuk masa yang akan datang kami percaya Tuhan telah menyiapkan suatu hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati semua adik-adik pada hari ini Tuhan, berkati segala aktivitas mereka pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus